Pernah suatu hari, seorang pemilik toko saingan bapak mendatangiku tiba-tiba dan berkata, "Kamu mau, kayak bapak kamu, santet yang menyerang bapakmu itu dinamakan santet Segoro Pitu, yaitu santet dengan ritual yang panjang untuk memanggil jin yang jauh dari pulau seberang." Hai guys, aku Hanis, welcome back to Rumah Teror. Jadi ini adalah segmen terbaru di Relung Hati Podcast. Di video kali ini aku akan membawakan true story dengan judul Santet Segoro Pitu dengan point of view Ardi. Oke guys, langsung ke cerita Santet Segoro Pitu saat yang tersembunyi mulai berbicara. Dalam sebuah thread yang lagi viral di X yang ditulis oleh Bang Bets _ di mana dalam thread tersebut ada seorang anak yang bernama Ardi yang bercerita tentang sebuah praktek klinik yang ada di dalam pasar. Langsung saja kita masuk ke POV Ardi ya guys. Namaku Ardi. Dulu pasar ini, toko sembako bapak adalah toko yang paling laris dan banyak langganannya. Bukan karena apa, harga di toko bapak memang sedikit lebih miring, dan selain itu bapak juga sering memberikan bingkisan untuk pelanggan-pelanggan tetapnya, terutama di hari lebaran ataupun tahun baru. Bisa dibilang kami memiliki ekonomi yang menengah ke atas. Dari hasil penjualan bapak di toko, aku sampai bisa masuk ke jenjang perkuliahan. Kami adalah 3 bersaudara. Adik tengahku Arif masih SMP kelas 3, dan yang ketiga adalah Syifa yang masih kelas 2 SD. Sementara ibu sejak dulu bantu bapak di toko, namun setelah Syifa lahir, ibu lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Meski ada 3 toko sembako lain yang lebih besar di pasar, tapi toko bapak yang paling laris. Akhirnya kesuksesan toko milik bapak menjadi gangguan bagi pemilik toko lainnya. Ada 3 toko sembako yang lebih besar, tapi toko bapak yang paling laris. Gangguan-gangguan seperti bunga dan taburan tanah sudah sering bapak temukan. Tapi, memang tidak ada efek apapun, karena bapak bisa membersihkannya sendiri. Aku dan ibu malah yang sering kena gangguan. Entah karena jin atau setan di pasar itu memang sudah banyak dan sangat variatif. Pernah suatu malam ketika hendak menutup toko, ada sosok kakek yang berjongkok di pojok dekat tempat sampah seakan menatap tajam ke arahku. Dan apa kalian tahu? Saat aku dekati, posisi dengkul kakek itu berada di atas kepalanya. Bisa kalian bayangkan sepanjang apa kakinya? Setelah melihat penampakan di pasar, aku ataupun ibu pasti jatuh sakit. Tapi akan langsung sembuh setelah dipijat dan diurut oleh bapak. Kejadian itu nggak cuma sekali, tapi terus berulang. Sampai aku sudah terbiasa dengan setan-setan yang ada di pasar itu. Toko bapak memang selalu tutup malam, karena memang ada banyak langganan juga yang sering datang malam. Pernah suatu hari, ada kejadian aneh yang mungkin cukup menyeramkan. Dari kejauhan seperti ada suara keramaian, tapi sekilas seperti pasukan suku pedalaman yang sedang pawai tepat di depan toko kita. Seperti mengepung kita, suaranya mirip seperti ini. Seketika dari dalam bapak berlari ke depan dan menutup toko, sehingga kita berdua bersembunyi di dalam. Suara itu semakin keras, seakan seperti tepat di depan pintu toko. Bapak memegangiku dengan kuat. Baru kali ini ada kejadian semacam ini, hingga membuat bapak nampak khawatir.
Kurang lebih 30 menit suara itu hilang. Dan ketika dibuka, benar-benar sepi dan tanpa ada bekas apapun di depan toko kita. Seketika itu Bapak langsung mengajak aku pulang. Besok paginya ada sebuah sesajen yang terlihat aneh dengan beberapa tulang belulang. Entah apa itu. Bapak yang marah pun menendang sesajen itu dan meneriaki toko-toko lain. "Podo maju kabeh, aku ora wedi," teriak Bapak hari itu. Namun kali ini berbeda. Beberapa hari kemudian Bapak jatuh sakit. Sebelumnya kami sekeluarga tidak ada satupun yang percaya soal santet, teluh, atau gangguan apapun. Namun untuk hal gaib seperti jin memang kami percaya. Karena memang sering mendapati penampakan. Tiba-tiba Bapak tidak bisa berjalan, kakinya merasakan sakit yang parah. Tak lama setelah itu Bapak muntah darah. Melihat itu, Bapak langsung kami bawa ke rumah sakit terdekat. Namun dokter tidak menemukan adanya keanehan. Ketika dicek darah, dokter hanya menyampaikan adanya kemungkinan asam urat, sehingga hanya diberi obat lalu diperbolehkan untuk pulang. Namun di rumah keadaan Bapak memburuk. Beberapa kali Bapak kembali muntah darah. Kali ini darah yang dimuntahkan Bapak terlihat sangat kental, mirip seperti jeli. Hingga kembali lagi kami ke rumah sakit lain. Namun sama saja diagnosanya tidak jelas. Beberapa kerabat sebenarnya sudah memberi masukan untuk dibawa ke orang pintar. Namun kami selalu menolak karena sama sekali tidak percaya dukun. Terlebih lagi aku, hingga suatu ketika tiba-tiba ibu sakit. Namun selang 10 hari ibu meninggal. Sebuah kejadian yang benar-benar membuat kami tak kuasa menerima ini semua. Terlebih Syifa yang masih kecil, yang sangat butuh ibu. Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga aku harus mengambil alih semua. Syifa pun harus aku titipkan ke nenek, karena aku harus menggantikan bapak di pasar. Dan Ariflah yang mengurus bapak di rumah. Untunglah adikku yang biasa manja, kini mengerti situasi dan bisa kuandalkan. Arif, adik laki-lakiku yang sebelumnya sering ribut denganku, kini hanyalah temanku satu-satunya untuk diajak diskusi soal keluarga. Di balik semua kejadian ini, kami jadi memiliki perasaan saling memiliki. Pernah suatu hari, ia berkata, ia sangat menyayangiku dan takut kalau aku akan meninggalkan mereka di situasi seperti ini. Karena memang benar, dari tetangga hingga saudara tidak ada yang bertindak. Dan aku sebagai anak tertua harus bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Itulah pemikiranku waktu itu. Tapi ternyata ada bahaya besar yang mengancam kami tanpa aku sadari. Namun masalah tak hanya di rumah. Karyawan toko satu persatu pun mulai keluar karena mengaku banyak gangguan di toko semenjak bapak sakit. Hingga hanya aku sendiri yang menjaga. Toko bapak juga tiba-tiba tidak selaris dulu. Pelanggan-pelanggan kami tiba-tiba seakan menghilang. Pernah suatu hari, seorang pemilik toko saingan bapak mendatangiku tiba-tiba dan berkata, "Kamu mau kayak bapak kamu?" Ucap pria yang belakangan aku tahu namanya Pak Wicak. Pemilik toko sembako yang berjarak 4 kios dari toko kami. Tapi saat melihat Pak Desardi mendekat, Pak Wicak langsung pergi begitu saja. Pak Desardi merupakan kakak dari ibu dan juga pemilik salah satu toko kelontong besar di pasar itu. Hubungannya dengan keluargaku tidak baik. Bahkan beberapa kali terlihat cekcok dengan bapak masalah dagangan di pasar. Meski yang aku tahu, bapak bisa punya toko di pasar semula berkat bantuan Pak D.
Hanya saja situasi berubah semenjak toko Bapak menjadi toko paling ramai di pasar. Pak De Sardi selalu saja membuat masalah dengan Bapak. Dia seperti tidak suka dengan toko keluarga kami. Lebih ramai darinya. Apalagi beberapa pelanggannya memang ada yang pindah ke toko kami. Bila suatu saat aku percaya adanya santet, mungkin yang aku curigai sebagai pelakunya adalah Pak De Sardi. Sejak kematian ibu, Pak De makin gak suka dengan Bapak. Hari-hari pertama menggantikan Bapak di pasar rasanya sangat berat. Sebuah ajaran dalam agama yang mengatakan seburuk-buruknya tempat ialah pasar. Rasanya benar-benar menyiksa batin. Perkelahian antar pedagang, konflik preman, pencurian, itu adalah hal yang biasa. Pernah nggak kalian ke pasar tengah malam? Atau saat toko-toko sudah pada tutup? Sumpah, rasanya itu beda banget. Tiap abis toko tutup, aku ngerasa ada yang memperhatikan, bahkan mengikutiku dan bersembunyi di tiap-tiap gang pasar. Sampai suatu waktu, saat hampir mau tutup toko, aku melihat perempuan sebayaku keluar dari toko Pak Wicak. Dia mendatangi tokoku. Terasa seperti tersirat. Saat aku mendekat menghampirinya, terlihat wajahnya yang pucat dan mulut penuh dengan lendir menetes kerak-kerak beras toko sambil berteriak menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Mana Bapak? Mana? Bisa kamu bayangkan? Aku kaget. Spontan mataku terpejam. Tapi saat aku membuka mata lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Dan di depan toko cuma ada tumpukan bangkai tikus yang berjejer sangat banyak. Bangkai tikus itu bagian isi perutnya sudah keluar seperti tercabik-cabik. Besoknya aku mendatangi toko Pak Wicak. Karena aku melihat perempuan yang semalam keluar dari toko tersebut, tapi yang aku lihat malah foto perempuan itu dengan Pak Wicak, persis dipajang di dinding toko. Rupanya perempuan itu ialah anak Pak Wicak yang sudah meninggal. Saat melihatku, Pak Wicak langsung marah-marah. Apalagi ketika kutanya perempuan di foto itu, Pak Wicak malah bilang, "Bapakmu yang bunuh anak saya." Aku syok, gak percaya. Aku tanya Pak De Sardi. Dia hanya mengatakan anak Pak Wicak meninggal karena sakit. Tokonya sepi dan langganannya pindah ke toko bapakku. Aku berpikir, mungkin itu alasan Pak Wicak bilang, bapak yang membunuh anakku. Aku berupaya untuk gak memikirkan hal itu. Akan tetapi, sejak saat aku melihat perempuan tersebut di toko, aku selalu menemukan bangkai-bangkai tikus. Dan beberapa kali kucing yang seolah selalu kebetulan bangkainya ditemukan di tokoku. Aku sempat berpikir, hewan-hewan itu sengaja datang di tokoku untuk mati. Aku berusaha bertahan, menjalankan toko di pasar, melawan segala ketakutanku dengan logika. Sampai puncaknya saat pasar sudah sepi dan baru beberapa langkah aku jalan, tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh suara yang hendak menyerbu. Namun, aku lihat sekelilingku sepi. Aku bingung sekaligus panik. Karena benar-benar semencekam itu, sampai Pak De Sardi berlarian dari tokonya mendatangiku bersimbah keringat dingin. Pak De berkata, kalau kami sedang dalam bahaya. Dan semua berkat ulah Bapak. Mendengar itu, aku gak terlalu paham. Tapi Pak De juga seperti gagap tanpa memberikan penjelasan. Semua ini semakin aneh. Aku bilang sama Pak De, kalau apa yang sebenarnya disembunyikan sama Bapak. Semenjak Bapak sakit, aku menjadi tulang punggung menggantikan Bapak. Tapi rasanya aku seperti orang bodoh, gak tahu apa-apa. Malam itu aku meledak. Akhirnya Pak De Sardi menceritakan kalau sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak itu demi aku. Tapi cara yang dipakai Bapak salah. Dulu setelah membuka toko Bapak sepi dan aku sakit keras. Sehingga untuk menaikkan pemasukan, Bapak mendatangi seorang dukun untuk meminta pengelarisan. Hal itu lantas menjadikan para pesaing Bapak tidak terima. Dan mereka mulai mengganggu Bapak dengan santet-santet kiriman.
Namun semua bisa diatasi oleh dukun Bapak. Hingga suatu waktu, untuk memberikan efek jera, Bapak membalikkan santet kiriman itu pada pengirimnya, sehingga membuat salah satu keluarga pengirim santet itu tewas. Dan entah mengapa di kepalaku langsung terlintas nama Pak Wicak. Mungkin karena alasan itulah, saingan Bapak itu mengirim santet yang jauh lebih mematikan, yang kini sedang menyerang raga Bapak. Dan mungkin santet ini juga yang kemudian membuat ibu ikut menjadi korban. Begitu banyak pertanyaan di kepalaku, sampai suara itu datang lagi. Suara seperti sekelompok suku pedalaman yang hendak menggaungkan genderang perang mereka. Pade bilang, santet yang menyerang keluarga kami bukanlah santet sembarangan. Suara-suara sekitarku terdengar semakin riuh. Pade bilang, suara itu serupa tanda petaka bagi siapa saja yang mendengarnya. Aku seketika gemetar. Pade mengajakku ke lantai atas, mencari tempat yang lebih aman. Tak sengaja, kami memasuki ruang kantor Bapak yang sebelumnya tidak ada yang boleh masuk. Dan benar, kami menemukan banyak benda-benda klinik di kamar itu. Di antara beberapa benda itu, aku menemukan secari kertas yang bertuliskan nomor HP dan sebuah nama. Bahdi. Penemuan yang kini membuat aku percaya. Tak lama setelah itu, aku mendapat telepon dari Arif kalau Syifa demam tiba-tiba. Aku berusaha membawanya ke dokter, namun mereka tidak bisa mendiagnosa penyakit apa yang sedang diderita oleh Syifa. Gejala dan kondisinya mirip seperti ibu, ucap Arif yang ketakutan. Aku ingat dengan nomor Bahdi yang aku temukan di loker Bapak. Saat aku hubungi, terdengar seorang wanita memberikan alamatnya. Ketika sampai, wanita tua itu langsung marah padaku. Ia berkata, semua ini salah bapakmu. Di dalam terlihat kondisi Bahdi yang sama seperti bapak. Malam itu aku ke pasar untuk mencari Pak Desardi. Ku gedor toko yang sekaligus menjadi rumahnya itu. Namun ia tidak kunjung keluar juga. Cukup lama aku menunggu. Ia keluar dengan tergesa-gesa. Syifa mana? Di rumah. Ayo segera pulang. Dia dalam bahaya. Di rumah, keadaan yang gak aku sangka-sangka terjadi. Bapak terlihat melotot sambil meneteskan air mata. Seakan ingin berteriak di dalam kamar, sementara tubuh Syifa tergeletak di atas tubuh Bapak. Syifa terlihat mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuhnya. Sementara Arif terkunci di kamar mandi dari luar. Syifa meninggal malam itu. Arif ingat, malam itu ada suara riuh banyak orang saat ia di toilet. Dan ada yang mengunci pintunya dari luar. Arif tak ingat apapun setelah itu. Santet yang menyerang bapakmu itu dinamakan santet Segoro Pitu. Yaitu santet dengan ritual yang panjang untuk memanggil jin yang jauh dari pulau seberang. Dikatakan, jin yang mampu menyeberangi laut adalah jin yang sangat kuat. Dan itu yang sedang bapak kamu hadapi, kata Pak Desardi. Antara bapak juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kami semua sangat terpukul dengan tewasnya adik kecil kami. Apa salah kami sampai harus ikut menjadi korban kebiadaban mereka? Sempat aku ingin datangi orang-orang itu secara langsung. Namun Pak Desardi melarangku. Pak D bilang, cara untuk membersihkan santet itu ialah dengan meruat Bapak di 7 titik pantai di mana sumber santet ini berasal. Namun, kondisi Bapak saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Solusinya ialah aku yang harus mengambil air dari 7 titik pantai tersebut untuk kemudian disatukan sebagai media untuk meruat Bapak di rumah. Rencananya, minggu ini, aku dan adikku akan melakukan perjalanan ke 7 titik pantai itu untuk mengambil airnya. Sementara itu, untungnya Pak D mau untuk menunggui Bapak di rumah, menggantikan kami. Sampai saat ini, cerita ini dari thread masih belum selesai, guys. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian pasti tahu ini seperti apa. Sampai saat ini, cerita dari thread ini belum berlanjut, guys. Gimana guys menurut pendapat kalian? Kalian bisa kasih komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik
like, comment, dan subscribe. And see you di segmen berikutnya.